Teman-teman kalau ingin ada lagi sepak bola yang di tingkat kecamatan, silahkan di komen nanti supaya dibaca oleh Bapak Camat maupun kita lihat bajunya, kostumnya maksud saya. Kami pernah berkoordinasi dengan pihak dari official baik manajer dari Gibel. Sebenarnya dia mempunyai baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Hasan Sasaki. Kali ini saya akan berbincang santai dengan salah seorang penarik bola. Dia sudah bermain di liga-liga besar pada eranya. Sampai saat ini dia bermain dengan saya juga. Bahkan sudah memenangkan di Liga Sekarang tahap kedua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Santai saja, Bung. Bung Arpan, kami akan bertanya terkait masalah perkembangan sepak bola yang ada di Lombok Timur setelah ada Covid. Kita tahu bahwa selama ada Covid ini persepak bolaan ini sudah down. Dan namun kali ini sepak bola itu meledak di tahun 2022 ini karena Covid sudah selesai. Menurut Bung, bagaimana pendapat Bung Arpan? Baik, sebagaimana kita lihat setelah berakhirnya Covid, mulai sudah dibuka dengan kegiatan-kegiatan lain, terutama di bidang olahraga, khususnya di bidang sepak bola, bahwa kalau kita lihat di tingkat Kabupaten Lombok Timur sudah mulai ada Liga 1, Liga Tarkam antara lain, ada Liga Sembalun, malah alhamdulillah khususnya di kecamatan kita ini, di Kecamatan Juruaru sudah mulai dibuka, ada open turnamen yang ketiga, terutama di Sekarang Cup kemarin. Kalau kita bicara terkait masalah Cup Sekarang kemarin, Bung Arpan, bahwa kita di tim yang sama, kita sebenarnya di Cup Sekarang kemarin itu sebenarnya Desa Mongkong ikut serta, dan juga antusiasnya di Liga Sekarang itu sangat-sangat luar biasa. Sebenarnya tim kita, ini kan baju Pemdes yang pertama, ini baju saudara pas kita menang di Liga Sekarang di tahap kedua ya, di open turnamen sekarang ya. Nah, yang menarik di Liga Sekarang kita sudah lakukan sampai tahap 16 besar kalau tidak salah kemarin. Nah, jadi kenapa kita kemarin di tahap kedua itu kita menangkan di Liga Sekarang itu, sedangkan di tahap ketiga ini kok kita sampai di tahap 16 besar gitu ya. Baik, dengan perkembangan liga terutama di kawasan ujung selatan atau Kecamatan Juruaru yang sering mengadakan akan di Liga Sekarang yang ketiga kemarin, kenapa Pemdes Pemongkong yang dulunya di Liga kedua kita mendapat sebagai juara, sang juara atau the winner di open turnamen kedua dalam memperingati hari jadinya Liga Desa Sekarang. Namun kenapa tadi bilang Bang Hasan mengatakan kenapa ada sangat down, harus kandas di babak 16 besar, itu adalah penyebab dari perkembangan sepak bola kita semakin hari, semakin minggu, semakin tahun berubah-ubah, mengingat perkembangan pemain di Lombok Timur, terutama yang kemarin ada tambahan dalam artian yang diperbolehkan pemain luar, berasal dari luar, dalam artian di luar Juruaru atau luar Sekarang, khususnya di Expo Mongkong kan dibebaskan. Tapi di tahun yang kemarin, di tahun 2022 atau di Liga ketiga, di Open Turnamen Sekarang Cup 3, pemain-pemain yang didatangkan sudah berbeda dengan tahun yang kemarin. Sehingga kenapa Pemdes kemarin down, itu sebabnya pemain-pemain andalan Lombok Timur, Lombok Tengah ikut berpartisipasi memeriahkan open turnamen yang ada di Sekarang. Tapi menariknya ini, pengarpannya Pemdes ini, kalau kita tahu pemain-pemainnya sudah senior lah ya, umur-umuran kalau tidak salah 30-an ke atas, atau jadi yang menarik di Pemdes ini ya bisa dibilang seniornya kita ajari lah, bahwa di bawah umur kita bahwa
umur kita sudah lanjut tapi bisa memenangkan Liga Sekarang, itu menangkan dari Liga Sekarang ini. Begini Pak Hasan, karena awal kemarin kita jadi juara, sebenarnya kita tidak hanya ikut memeriahkan di Liga kedua kemarin. Dan kenapa di Liga ketiga kita itu terlalu beban, dalam artian beban dengan pernah meraih gelar sebagai sang juara di Open Turnamen kedua Liga Sekarang, sehingga pemain-pemain kita juga jarang latihan. Dalam artian ini liga pemain musiman lah bagi Pemdes Pemongkong. Ya. Itu sebabnya kami down di babak 16 besar kemarin. Ada yang menurut saya di turnamen sekarang ini, Bung Arpan, kalau kita lihat dari tim-tim yang lain, tapi ini yang menarik menurut saya di pemain tim Gibel. Nah ini yang saya soroti kemarin di Liga sekarang itu, saya heran sebenarnya di klub Gibel ini, kenapa kalau kita lihat bajunya, kostumnya maksud saya, itu saja yang digunakan dari tahun berapa itu, kalau nggak salah itu kostum Persital dari tahun itu. Kenapa disebut itu Bung Arpan? Oh begini Bung Hasan, kami pernah berkoordinasi dengan pihak dari official, baik manajer dari Gibel. Sebenarnya dia mempunyai baju, banyak bajunya. Namun itu baju mungkin baju yang diandalkan dalam artian baju legend istilahnya, kalau kita kembali ke pertanyaan Bang Hasan tadi. Sebenarnya dia tidak, dalam artian baju yang mereka persiapkan banyak. Sementara setelah kami lihat juga bagus-bagus baju yang siap digunakan. Kemungkinan menurut saya itu baju keramat kalau tidak salah yang digunakan oleh Gibel ini. Tapi menarik dari Gibel ini Pak Bung Arpan, kemarin pas final kalau salah Pemdes di putaran kedua itu bersama dia mungkin ya. Ya. Dan kemarin juga masuk sampai semifinal. Kenapa ini ada perubahan Bung Hasan? Yang namanya bola ini kan berubah-ubah. Tidak semestinya itu di tahun ini menjadi juara, di tahun kemarin tahun ini menjadi juara, karena tidak abadi. Karena perubahan pemain dari musim ke musim itu berubah-ubah. Dalam artian kemarin titik serunya di Open Turnamen Liga Sekarang ketiga ini adalah bergabungnya dengan pihak PSSI Kabupaten Lombok Timur atau ASKAP Kabupaten Lombok Timur, ASKAP PSI Lombok Timur, sehingga kenapa menjadi bergengsi Liga Sekarang ketiga ini, kita lihat mereka langsung dari pihak ASKAP Lombok Timur bergabung, dan sebagai ada dari pihak pengawasan sudah disediakan oleh, atau wasit sudah disediakan dari PSI Lombok Timur. Itu sebabnya agak bergengsi di Liga ketiga ini. Ya baik Bung Arpan, santai saja, kita ngopi dulu Bung Arpan. Silakan. Jangan sampai kita terlalu terlena membicarakan sepak bola ini. Santai saja Bang Hasan. Baik. Bung Arpan. Baik pemirsa, dia sudah, Bung Arpan ini pengamat bola dari tahun setelah dia sudah, kalau kita bilang dia pensiun tapi tidak, tapi dia yang lebih semangat dalam sepak bola ini. Nah Bung Arpan, selama ini walaupun kita umur sudah berlanjut, apakah keinginan di dalam sepak bola ini masih berlanjut atau tidak ini? Walaupun kita sudah tua, dalam artian kita sudah namanya bola sudah mendarah daging di tubuh kita, karena kita penggemar bola ini dari sejak kecil. Kenapa sehari ini kita agak kurang? Karena banyak kegiatan-kegiatan di luar yang istilahnya tidak sempat untuk latihan. Itu sebabnya bukan persoalan umur sebenarnya, tapi keinginan atau kesibukan, faktor kesibukan. Karena kita sudah berkeluarga gitu. Ya, itu sebabnya, dan ada kegiatan-kegiatan lain yang di luar persepak bolaan, Bang Hasan. Baik, Bung Arpan. Jadi kalau saya amati kemarin di Liga sekarang ini, seperti pemain-pemain muda maksud saya,
mulai dari Ekas Buana, ada pemain muda yang sangat-sangat berpotensi untuk sepak bola ini, dan juga di Run FC 2 kalau nggak salah. Tapi katanya pemain yang saya amati itu kalau nggak salah punggung 7, tapi terharu buat di Desa Skarok karena sempat dia main kemarin, belum dia melaju ke babak 16 besar, dia sudah meninggal, Bung Arfan. Nah, bagaimana menurut Anda, Bung Arfan? Karena ada terharunya di Liga sekarang ini. Tentang persepak bolaan ini ada peningkatan dalam artian pemain-pemain muda yang kita lihat di Open Turnamen kemarin di Liga Sekarang ketiga, ada perkembangan, terutama di Run FC. Run FC mereka kemarin menjadi sang juara dalam artian, dan mereka juga di pemain Run FC 2 mendapatkan pemain terbaik di situ, pemain terutama pemain lokal yang kita cari, dan alhamdulillah sesuai prediksi penonton itu karena pemain terbaik itu yang diberikan sesuai harapan kita, pemain-pemain lokal, bukan pemain yang berasal dari luar desa, ex pemongkong istilahnya. Itu Bung Hasan. Jadi menurut kita, Bung Arfan, semua sih yang pencinta sepak bola, pemirsa, bahwa adanya Liga Sekarang ini kemarin, jadi kita tahu pemain-pemain muda yang berpotensi untuk maju ke level-level besar, Bung Arfan, ya, seperti yang ada di Ekas Buana maupun di Nah, ini yang menarik, Bung Arfan. Kalau saya lihat lucu sih kemarin, ada netizen yang berkomentar di YouTube Hasan Sasaki. Ada katanya wasit yang tidak sportif, dan pemain-pemain yang ada di Liga Sekarang ini terlalu monoton. Jadi seperti pemain-pemain yang terkenal saat-saat inilah, seperti Polo dan juga seperti Pogba juga kan kemarin dia bertemu di final kalau nggak salah itu. Bertemu di final, jadi ada netizen yang berkomentar di YouTube Hasan Sasaki, wasit yang tidak sportif, dan ada rupanya berkepihakan wasit ke pemain salah satu klub. Bagaimana menurut Bung? Apakah itu benar atau tidak? Menurut saya ya wajar-wajar saja. Kita sebagai penonton atau netizen itu berwajar saja, berandai-andai, karena kita lihat wasit-wasit yang didatangkan oleh pihak dari PSSI Lombok Timur sudah wasit-wasit terbaik atau putra-putra terbaik di Lombok Timur, sehingga kami mengamati tidak ada kejanggalan pada wasit. Memang pemainnya yang luar biasa di Liga atau di Cup Sekarang 3 ini ada perkembangan dari tahun sebelumnya, karena dengan bergabungnya pihak dari kabupaten atau Askap PSI Lombok Timur memberikan satu magnet tersendiri bagi pemain-pemain yang didatangkan dari luar ex Pemonggong ini, baik pemain dari, intinya pemain yang datang dari pemain terbaik Lombok Timur. Tidak ada kami menganggap penonton itu biasa, ini wasit apalah, tapi kami pantau atau kami lihat keseharian, karena tiap hari saya ke sana meneliti dan menelaah, wasit luar biasa. Tidak ada keberpihakan ke pihak sana maupun ke pihak yang lain. Itu Bung Hasan. Sedikit saja Bung Arfan, terkait masalah masih di Liga Sekarang kemarin, kalau kita lihat dari finalnya antara Pasir Putih melawan Trans FC 1 kemarin, di Pasir Putih banyak pemain-pemain yang sudah terkenal dan cukup cukup jam terbangnya banyak sekali, seperti Dewa, Pogba di sana, dan juga di Trans FC 1 kemarin ada Polo. Ini pemain yang sangat seperti kalau nggak salah lagak-lagaknya Messi, Bung Arfan, karena dia tidak pernah berlari, namun ketika dia mendapatkan bola sulit apa kejanggalan dari pemain-pemain di luar dari kedua tim ini. Kami lihat dari kedua tim memang wajar
mereka masuk ke babak final Ya. sesuai dengan prediksi penonton. Yang diprediksikan atau yang difavoritkan adalah Trans FC 1 dengan Pasir Putih Seriwe. Kenapa Pasir Putih Seriwe? Di sana kan banyak pemain Liga 1 Kabupaten Lombok Timur, seperti Dewa, ada Pogba, pemain-pemain yang lain. Namun kenapa pemain dari Pasir Putih tidak bisa kebobol atau membobolkan gawang dari Trans FC? Karena permainan mereka sudah dibaca oleh pihak lawan atau Trans FC, karena mereka sering bertemu di liga-liga di Lombok Timur terutamanya, sudah sering ketemu. Jadi permainan sudah bisa dibaca, sehingga tidak ada pergerakan bagi ada Dewa yang Anda sebut tadi, ada Pogba, ada Riadus, pemain. Dan juga menariknya di Pasir Putih ini dia mengambil pemain dari satu klub ini, Bung, karena dia tahu bahwa klub, kalau tidak salah Patriot, Patriot ini sudah menang kemarin di Liga 1. Jadi semua dia ambil dari Pasir Putih ini, ya wajar-wajar saja untuk masuk ke final ini, Bung Arpan. Jadi selanjutnya Bung Arpan, kalau kita melihat dari liga-liga sekarang ini, alhamdulillah mulai dari pedagang-pedagang dan perekonomian alhamdulillah akan meningkat di liga sekarang. Nah yang menarik ini Bung Arpan, kenapa kecamatan? Nah ini yang menarik dari kemarin, bahwa ada netizen kenapa bisa Desa Sekarang begitu meriah dan menghasilkan untuk membuka turnamen, sedangkan di kecamatan diam-diam saja ini. Bagaimana Bung menurut Bung Arpan? Dari pihak kecamatan sebenarnya sudah menyerahkan kepada pemuda yang ada di Kecamatan Jeroaru, terutama di Desa Jeroaru banyak penggemar bola dan banyak ahli-ahli bola, sehingga kenapa tidak terjadi, kenapa Desa Sekarang saja yang mampu membuat satu open atau turnamen. Kemarin kita dengar dari pihak kecamatan langsung, dia sudah mau menyerahkan dana sebenarnya dari pihak kecamatan, namun dari pihak pemuda atau pihak panitia yang akan menjadi panitia belum mampu, dalam artian tidak menerima tawaran dari Pak Camat atau menolak tawaran dari pihak kecamatan. Kemungkinan kemarin sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dengan pihak Desa Sekarang. Kalau Desa Sekarang ini siap, kemungkinan akan diadakan di Sekarang juga setelah liga yang kemarin. Tapi sampai hari ini masih sepi saja, tidak ada koordinasi, tidak ada perkembangan. Kita belum tahu Pak Hasan Sasaki. Oke Bung Arpan, kalau penjelasannya lebih jelas tadi, kemungkinan nanti kalau saya ada kesempatan untuk menanyakan di Bapak Camat atau pihak kecamatan, apakah ini saja atau akan berlanjut nanti. Karena kalau kita lihat dari panitia yang ada di Liga Sekarang ini siap untuk bekerja sama dengan panitia di kecamatan. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk Bapak Camat untuk kita wawancari sebentar, dan juga Kapolsek. Nanti Bung Arpan, mungkin ini terakhir pertanyaan saya dari Hasan Sasaki. Nah, kita tahu bahwa Bung Arpan ini bergelut dari dua kalau kita lihat dari bidang olahraga, dan juga ada open turnamen. Artinya ada dua bergelut di lubuk Bung Arpan. Yang pertama itu sepak bola, itu yang menonjol, dan yang kedua itu balap sampan. Nah, bagaimana ini Bung Arpan? Apakah di salah satu ini Bung Arpan akan meninggalkan atau tidak, itu akan bersamaan? Kemungkinan kalau tentang sepak bola, dalam jiwa saya Bang Hasan sulit hilang, karena yang namanya sepak bola di lubuk hati yang paling dalam tidak bisa dalam artian tidak bisa ditinggalkan. Kegemaran dari sejak kecil itu sepak bola mulai saya sejak kecil. Kalau persoalan balap sampan ini ya senang saja, tapi ini hobi, dalam artian hobi kita setelah tua sebenarnya. Dalam artian kalau persepak bolaan, memang semangat sepak bola tetap ada dalam jiwa kita.
Tapi untuk berlatih, karena faktor unsur dan kebutuhan kegiatan kita, sehingga sepak bola agak gimana namanya ya, jarang kita latihan. Memang di hati tetap, di jiwa kita yang nama sepak bola tetap menggelora, tetap bergelora. Namun kenapa tadi ada perbandingan antara balap sampan dengan bola ini? Kalau balap sampan kan kita tidak butuh tenaga, hanya membutuhkan keinginan dan hobi. Sebenarnya hobi kita setelah tua ini untuk persoalan balap sampan. Tapi kalau kita lihat antara bola dan balap sampan ini tentang penonton, terutama penggemarnya lebih banyak untuk balap sampannya, karena dari kalangan kecil sampai kalangan orang-orang jompo sangat hobi. Apalagi terutama orang-orang pesisir ini. Dengan adanya balap sampan ini juga, tingkat setelah terjadinya COVID, kami mengadakan kembali UMKM kecil atau pedagang-pedagang kecil ini sangat antusias dengan adanya festival yang sering saya buat, sparring istilahnya dalam balap sampan. Kita lihat mereka yang semulanya mendapatkan hanya 100.000 berjualan, ketika ada balap sampan mereka mendapatkan hasil yang berlipat ganda. Yang semulanya 100.000 mampu mereka mendapatkan sampai 1 juta ke atas, ada yang 2 juta, tergantung dari mereka apa yang mereka jual di tempat pelaksanaan kegiatan itu, Bung Hasan. Ya, selama ini Bung Arpan di dalam, kalau bicara kita balap sampan, kita bicara berkaitan dengan balap sampan, selama Bung Arpan berkaitan dengan sampan ini tidak ada yang artinya konflik atau bergejolak-gejolak selama perjalanan balap sampan ini, Bung Arpan. Alhamdulillah sampai saat ini, mulai dari tahun 2000-an, tahun 2000 kalau tidak salah kita mulai festival di Ekas itu mulai sekitar tahun 2016. Tidak pernah kami mendapatkan atau kendala-kendala tentang persoalan keributan. Dalam artian, apalagi sekarang kita bernaung di komunitas balap sampan Lombok. Kami punya komunitas balap sampan, sekitar anggotanya kalau nggak salah sekitar ribuan. Dalam artian, kenapa saya sebut ribuan? Sampan ini kan sekitar ratusan yang punya sampan. Dalam satu sampan itu mereka paling minim timnya 10. Itu sudah minim, tapi tidak ada yang bertim hanya 10, malah 10 ke atas, sehingga kami kalkulasikan anggotanya sekitar 1000-an. Dan balap sampan ini juga memberikan euforia yang luar biasa bagi saya. Sangat antusias. Malah mereka kalau kita ngadakan satu hari, dia minta-minta tambah lagi. Malah mereka mau membantu kita dalam pelaksanaan itu, dalam pendanaan oleh pihak UMKM ini, tapi kami dari pihak penyelenggara dan saya atas nama komunitas balap sampan Lombok yang beranggotakan sekitar 1000 lebih tetap komit. Dalam artian, ketika kami mengadakan festival atau sparring namanya, selalu saling menjaga. Dan tujuan kita juga bersilaturahmi antar nelayan di pesisir kabupaten atau di Lombok ini, terutama dari pihak Lombok Timur, Lombok Tengah sudah tergabung menjadi satu dalam komunitas, sehingga jarang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Selama ini alhamdulillah baik-baik saja. Kami koordinasi dengan pihak pengaman dari Kapolsek, kalau event yang lebih besar malah ke Kapolres, dari pihak dan Ramil atau Koramil. Itu Bung Hasan. Alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah ada gejolak ya? Tidak pernah kami menemukan gejolak, karena dengan adanya komunitas ini, ketika mereka tidak mau patuh dengan aturan atau ribut, kami akan mengeluarkan. Dengan sendirinya mereka berpikir, kalau kita dikeluarkan, untuk apa kita bikin sampan balap kalau kita tidak bisa ikut? Makanya kami selalu mengatakan, ketika Anda ribut, saya akan keluarkan. Dan tidak pernah diikutkan di festival manapun, Bung Hasan. Itu terima kasih. Sehingga konflik-konflik jarang terjadi. Baik, terima kasih Bung Arpan. Tadi sudah ada penjelasan berkaitan
pengalaman yang sudah dilakukan oleh Bung Arpan ini. Yang pertama bergelut di sepak bola, dan juga yang kedua di balap sampan. Bagi pemirsa yang ingin menonton balap sampan, silahkan nanti cari di deskripsi, saya akan taruhkan channel-channel yang melakukan balap sampan, yaitu Lukman Han, nanti saya akan taruh di deskripsi. Terima kasih Bung Arpan. Terima kasih Mas. Penjelasannya lebih baik. Mungkin nanti terkait masalah liga-liga kecamatan, mungkin ada kesempatan untuk kita bicara sama Bapak Camat. Boleh. Kami sangat berterima kasih ya dengan adanya YouTube Bang Hasan Sasaki ini yang telah hadir dan menanyakan persoalan yang dua tadi. Memang persoalan yang sangat konkret, dalam artian yang sangat Anda tuju adalah tentang bola sebenarnya, tapi ada nyeletuk tadi tentang balap sampan, sehingga saya jawab agak melenceng dari awal tentang sepak bola Bung Hasan. Tapi terima kasih Bung Hasan. Alhamdulillah pada penonton setia dari Hasan Sasaki, mungkin kali ini cukup untuk berbincang sama pengamat sepak bola maupun dia bisa dibilang agen balap sampan. Namun pada penonton Hasan Sasaki mungkin ada komentar-komentar, silahkan berkomentar terkait masalah sepak bola maupun liga-liga yang sudah kita laksanakan, yang ada di Liga Sekarang maupun di kecamatan. Nanti kemungkinan teman-teman kalau ingin ada lagi sepak bola yang di tingkat kecamatan, silahkan di komen nanti supaya dibaca oleh Bapak Camat maupun di Kapolsek dan sama-sama di Kepala Desa Sekarang. Mungkin saya akan pergi juga, akan datangi Desa Sekarang, apakah dia sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Terima kasih Bung Arpan. Mohon maaf kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hasan Sasaki. Sukses selalu Bang Hasan.